Biasa kalau sholat berjamaah itu kan imam cuma satu di depan ya. Ini ada kiri kanan seperti punya asisten gitu. Itu agak aneh. Mereka mengucapkan salam Yahudi ya, yang mungkin bagi masyarakat Muslim pada umumnya ini termasuk sesuatu yang tidak perlulah ya disampaikan ke publik. Terkait dengan posisi perempuan, Islam memberikan tempat terhormat dan kesetaraan dalam konteks relasi gender. Tetapi di dalam konteks keagamaan ada dimensi yang bersifat ta'abudi, dogma, ada dimensi yang bersifat rasional. Ketika hal yang terkait dengan masalah dogma didekati dengan rasional, misalnya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam, ini sholat itu adalah ibadah yang basisnya dogma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Oke teman-teman, kita masih membahas berita tentang Al Zaitun ya, yang dipimpin oleh Panji Gumilang ya, Syekh Panji Gumilang. Banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, dan kita bisa melihat berita-beritanya, yaitu terkait tentang sholatnya, kemudian mazhabnya, dan juga telah pernah dinyatakan sesat gitu kan, yang kaitannya dengan NII gitu pada 2002 oleh MUI. Nah, kita akan melihat ya bagaimana respon daripada masyarakat ya tentang Ponpes atau Mazhab Al Zaitun ini terkait dengan mobilitas ya yang dilakukan oleh pesantren atau Mazhab Al Zaitun tersebut. Dan nanti kita juga akan melihat ya komentar dari MUI, tindak selanjutnya gimana nih, mau diapain nih Al Zaitun, atau jangan-jangan malah mangkrak seperti 2002 dulu ya, pernah melakukan penelitian tentang Ponpes ini, Al Zaitun ini, tetapi berhenti begitu saja ya, tidak diproses secara lanjut atau dilanjutkan tentang penyelidikannya ya. Oke, dan untuk itu teman-teman yang baru bergabung di channel DP Dakwah Populer ya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ya jika channel Dakwah Populer update video terbaru. Oke, langsung saja teman-teman kita mendengar dari warga ya, tanggapan dari masyarakat warga di mana aktivitas mobilitas Al Zaitun ya. Pesantren ini sama seperti pesantren pada umumnya ya, kalau latar belakang pola pendidikan mereka. Cuman yang agak aneh yang belakangan beredar di media sosial, biasa kalau sholat berjamaah itu kan imam cuma satu di depan ya. Ini ada kiri kanan seperti punya asisten gitu. Itu agak aneh. Asisten kedua, imam. terakhir saya sempat lihat juga mereka mengucapkan salam Yahudi ya, yang mungkin bagi masyarakat Muslim pada umumnya ini termasuk sesuatu yang tidak perlulah ya disampaikan ke publik. Concern kami berikutnya sih, saya mahasiswa yang sedang belajar di sana aja. Mereka kan punya masa depan yang sangat mereka harapkan, mungkin menjadi seorang mubalik, seorang imam. Kalau tiba-tiba pendidikan mereka itu melenceng dari jalur Islam yang sebenarnya, yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, sebaiknya si pemerintah segera turun tangan lah mengatasi masalah ini. Saya kira masyarakat setempat, Departemen Agama khususnya, segera turun cari tahu apa yang terjadi di sana, di balik kemegahan pesantren itu. Segera turun, Departemen Agama turun ke sana, ajak masyarakat, kepala daerah ya setempat Jawa Barat, lakukan dialog dengan Panji ya, pemimpin dari Panji pesantren Gumilang itu, sehingga ke masalah yang berlarut-larut ini segera terselesaikan. Satu lagi, kasihan mahasiswanya nanti kalau ke depan ternyata pesantren ini melanggar ya, tidak sesuai gitu. Oke, stop dulu. Nah, jadi tanggapan masyarakat memang seperti itu ya. Jadi mobilitas yang dilakukan Al Zaitun ini memang dikira tidak seperti pesantren atau mazhab lainnya gitu. Dari cara sholatnya gitu, dan kemudian disayangkan juga kalau ada calon daripada yang masuk di Al Zaitun, di pesantren Al Zaitun ini salah pendidikan gitu kan, yang tadinya harusnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah tetapi malah melenceng gitu, dikhawatirkan seperti itu ya. Kita melihat lagi, kita lanjut. Dari Mas Ken, kami terus segera ya melakukan koordinasi terutama dengan internal ya, tadi dari mulai pusat sampai daerah dan juga dengan kementerian lembaga.
untuk mengkaji persoalan ini secara komprehensif. Tentu kami melihatnya dari perspektif regulasi yang ada pada kami. Tapi persoalan Al-Zaitun ini bukan hanya persoalan pondok pesantren gitu kan. Ada persoalan irisan dengan kementerian lembaga lain yang perlu juga menjawab dan merespon. Sehingga kemudian dengan bersinergi dengan antar kementerian lembaga itu diharapkan ada kebijakan yang komprehensif, yang tidak lagi ada kesan menunda-nunda dan membiarkan. Gitu. Kalau untuk Kementerian Agama kan sebenarnya ini kajiannya sudah ya. Nah, karena ada isu baru, tentu kami melakukan kajian ulang. Dikaji ulang lagi termasuk ya? Terkait dengan izin pesantrennya, izin lembaga pendidikannya gitu ya. Kami punya regulasi undang-undang pesantren, kemudian juga tentang madrasah dan juga satuan pendidikan yang ada di dalamnya. Ya kami butuh waktu gitu, butuh waktu untuk mengkaji lagi, jangan sampai kebijakan ini justru melahirkan persoalan baru yang tidak produktif di masyarakat, lebih-lebih ini di tahun politik gitu. Nah ini dari MUI ya, coba kita dengar. Ini adalah empirik, sehingga kita membutuhkan bukti-bukti yang empirik juga. Informasi yang disampaikan oleh Mas Ken ini salah satu hal yang sangat penting ya di dalam proses pengkajian dan juga penelitian. Tetapi tentu ini butuh dikonfirmasi. Nah, video yang viral termasuk juga Viti tadi ini mengkonfirmasi ya dua hal. Yang pertama, temuan kita di 2002 di mana ada 3 hal terkait dengan video viral di Al-Zaitun tersebut. Yang pertama adalah penafsiran keagamaan yang tidak sesuai dengan standar tafsir baku. Misalnya tadi menyebutkan dalil surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai dalil menjarangkan salat. Tentu itu tidak tepat karena di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada metodologinya dan ayat itu turun bukan konteksnya itu, tapi konteksnya justru ketika ada satu majelis Rasulullah, ada kelompok Ahlu Badar datang, sementara beberapa sahabat nggak mau memberikan kesempatan, maka Rasulullah meminta untuk berlapang-lapang. Termasuk juga yang terkait dengan posisi perempuan. Islam memberikan tempat terhormat dan kesetaraan dalam konteks relasi gender, tetapi di dalam konteks keagamaan ada dimensi yang bersifat ta'abudi, dogma, ada dimensi yang bersifat rasional. Ketika hal yang terkait dengan masalah dogma didekati dengan rasional, misalnya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam, ini sholat itu adalah ibadah yang basisnya dogma. Basisnya dogma itu adalah kita taat dan patuh. Sebagaimana kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat. Apakah kita mendiskriminasi waktu subuh? Kan tidak. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan dogma. Dan kita ya taat saja begitu. Demikian juga termasuk juga kenapa perempuan tidak diizinkan untuk mengimami sholat jamaah ketika ada jamaahnya laki-laki. Maka ketika itu viral, ini menjadi bahan kami di dalam proses pendalaman lebih lanjut dari tim yang sudah dibentuk oleh Majelis Ulama Fakta empiriknya Indonesia. ditambah lagi, MUI akan segera mengumumkan begitu ya sikap dari MUI. Itu kita mungkin ada intimidasi dari pemerintah sehingga tidak mempublish penelitian itu atau tindak lanjut itu dengan aparat. Tapi ternyata ketika sampai istana pun ternyata diam juga. Kementerian Agama dulu ya zaman sampai menterinya masuk penjara, ganti menteri yang sekarang menterinya katanya ganas di ormas, ternyata Gus Menteri ini juga ternyata diam juga terkait ini. Apalagi ya terkait kemarin statement, kalau kami melihatnya ini pinternya Panji Gumilang atau menurut saya bodohnya pemerintah. Kenapa tidak bisa menyelidiki informasi di sana? Apalagi kita kemarin lihat statement Pak Muldoko bahwa Panji Gumilang adalah sahabatnya, terus tidak ada persoalan di Al-Zaitun, perlu didukung. Yang kita tahu dulu Pak Muldoko pernah jadi Pangdam di Jawa Barat. Jadi ini pencampur adukan ini, pembiaran ini kalau menurut saya ini berbahaya sekali. Karena ini kalau bagi kami ya, yang memang pernah di dalam, ini kawah Candri di Moko, bibit-bibit terorisme yang radikalisme, yang ini menyebar seperti virus. Ini beredar di mana-mana, bahkan korbannya sekarang banyak sekali anak muda, pelajar, mahasiswa. Ini kalau sudah bergabung, meninggalkan orang tua, mengkafirkan orang lain, ini sudah menjadi bibit-bibit intoleransi, radikalisme, bahkan mengarah kepada terorisme. Jadi itu ya teman-teman ya, komentar dari warga, kemudian dari MUI juga ya, bagaimana tindak lanjut tentang Al-Zaitun ini ya, yang dulunya memang pernah diyakini gitu, bahwa Al-Zaitun ini kaitannya NIKW 9 ya, yang dimana ajarannya menyimpang gitu kan, dimana
Majelis Ulama Indonesia MUI ya pada temuan 2002 ya, di mana tim peneliti yang mengkaitkan antara pesantren Al Zaitun ini dengan NII gitu kan, yang hasilnya di mana memang ada penyimpangan di situ gitu kan. Nah ini harusnya ditindaklanjuti ya, daripada temuan yang kemarin 2002 yang sudah ditemukan MUI. Jangan sampai ini stop lagi, mangkrak lagi ya, karena seperti apa yang dikatakan yang terakhir tadi, bahwa dulu pernah diyakini kalau ini memang ajaran sesat gitu kan, diyakini memang ada penyimpangan tetapi tidak ada tindak lanjut seperti itu ya. Nah kita tunggu aja tindak lanjut dari MUI ya. Nah oke, itu teman-teman reaction atau berita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nantikan video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.